saya Silsilatul Qamariyah dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum lanjut ke materinya, adapun indikator-indikator sebagai berikut. Indikator yang pertama adalah sejarah akuntansi. Akuntansi sudah dikenal sejak manusia mulai menghitung dan membuat catatan. Pada tahun 1494, Luca Pacioli, seorang ahli matematika, menulis sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita. Buku tersebut mengajarkan tentang akuntansi dalam bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris. Bab ini memperkenalkan sistem tata buku berpasangan atau double entry system. Buku ini merupakan titik tolak perkembangan akuntansi sehingga Luca Pacioli disebut sebagai Bapak Akuntansi. Indikator yang kedua yaitu definisi akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi, serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang signifikan atau bermakna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Indikator yang ketiga yaitu pihak-pihak yang memerlukan akuntansi. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pihak internal atau pemimpin perusahaan. Contohnya, manajer atau manajemen. Yang kedua, yaitu pihak eksternal perusahaan. Terdiri dari yang pertama, investor atau calon investor. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, pemberi pinjaman atau bank. Yang keempat, pemasok atau kreditur lainnya. Yang kelima, pelanggan. Yang keenam, pemerintah. Yang ketujuh, masyarakat. Indikator yang keempat yaitu kegunaan informasi bagi pemakai. Yang pertama ada karyawan. Karyawan berkepentingan untuk mengetahui hak-hak apa yang dapat diperoleh dari perusahaan. Yang kedua ada pemerintah. Pemerintah berkepentingan untuk menentukan besarnya pajak. Yang ketiga ada masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan, berkepentingan terhadap perusahaan dalam hal penyediaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya. Yang keempat, ada pemilik, yaitu berkepentingan untuk menentukan sikap apakah memegang saham atau melepaskannya. Yang kelima, ada kreditur. Kreditur berkepentingan untuk memutuskan apakah kredit kepada perusahaan dapat diperpanjang atau diperbesar. Yang keenam, pelanggan. Pelanggan atau customer berkepentingan untuk mengevaluasi hubungan usaha dengan perusahaan. Indikator yang kelima yaitu karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, dapat dipahami. Artinya, laporan keuangan yang disajikan mudah dipahami oleh pemakai yang memiliki pengetahuan memadai sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, relevan. Artinya, laporan keuangan mampu memenuhi kebutuhan pemakai dalam membantu mengambil keputusan ekonomi untuk memprediksi dengan cukup pasti tentang akibat dari suatu masalah, suatu peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa datang. Yang ketiga, ada keandalan atau reliability. Artinya, laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Artinya, kebenaran dari informasi keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan suatu perusahaan antar periode akuntansi, yaitu periode sekarang dengan periode sebelumnya. Indikator yang keenam yaitu prinsip dasar akuntansi. Dibedakan menjadi 5. Yang pertama,
prinsip biaya historis. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan. Yang keempat, prinsip konsisten. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Indikator yang ketujuh yaitu bidang akuntansi. Yang pertama, ada akuntansi keuangan, mengkhususkan pada proses pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing, mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen. Yang ketiga, ada akuntansi biaya, berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Yang keempat, akuntansi anggaran, berhubungan dengan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkan dengan pengeluaran aktual. Yang kelima, akuntansi pemerintah, mengkhususkan diri dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keenam, akuntansi pendidikan, berhubungan dengan kegiatan pengembangan dan penyebaran akuntansi. Indikator yang kedelapan yaitu profesi akuntan, dibedakan menjadi 4. Yang pertama, akuntan publik adalah akuntan yang berprofesi sebagai auditor bebas atau independen terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, akuntan swasta adalah seorang akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan menjabat fungsi tertentu dalam jajaran manajemen serta bertanggung jawab atas fungsi akuntansi tersebut. Yang ketiga, akuntansi pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah dan tugasnya mulai dari mengawasi kekayaan dan keuangan negara sampai pada mengelola kekayaan dan keuangan negara. Yang keempat, akuntan pendidikan adalah akuntan yang kegiatannya dalam bidang pendidikan akuntansi, yakni mengajar, menyusun kurikulum, melakukan penelitian, dan mengembangkan akuntansi. Indikator yang ke-9 yaitu etika profesi akuntan. Yang pertama, ada tanggung jawab. Untuk menjalankan tanggung jawab secara profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dengan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Etika ini mewajibkan setiap anggota untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik. Yang ketiga, yaitu integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Indikator yang ke-10 yaitu kelompok akun, dibedakan menjadi 2. Yang pertama, akun real atau neraca, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, akun harta. Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, akun hutang. Hutang adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak ketiga sebagai akibat adanya transaksi di masa lalu. Yang ketiga, akun modal. Modal adalah kewajiban perusahaan kepada pemilik atau hak milik atas perusahaan. Yang kedua yaitu akun nominal laba atau rugi, terdiri dari 2. Yang pertama, akun pendapatan. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan pemberian jasa kepada pihak luar perusahaan. Yang kedua, akun beban. Beban adalah pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Indikator yang ke-11 yaitu kode akun. Kode akun bermacam-macam, antara lain yang pertama, kode numeral, yang kedua, kode desimal, yang ketiga, kode mnemonik, yang keempat, kombinasi huruf dan angka.